Selamat datang di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Amkop Makassar. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Amkop Makassar berlokasi di Jalan Meranti, nomor 1, Pandang, Panakukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Amkop Makassar adalah salah satu perguruan tinggi swasta di Sulawesi Selatan, khususnya di Makassar. STI Amkop Makassar pada mulanya adalah sebuah perguruan tinggi setingkat akademik dengan nama Akademi Koperasi Ujung Pandang. Berdasarkan keputusan Gubernur Sulawesi Selatan pada tanggal 20 Agustus tahun 1962 dan Surat Keputusan Menteri Koperasi nomor 69 tahun 1962 tertanggal 18 Oktober tahun 1962 yang didirikan sebagai salah satu wadah untuk merintis perkoperasian pada waktu itu. Berikut adalah visi STI Amkop Makassar. Berikut adalah misi dari STI Amkop Makassar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Ibu Insinyur Nur Fatma, Master Manajemen dengan NIDN 0918086701. Saya merupakan salah satu dosen tetap di STI Amkop Makassar, Sulawesi Selatan dengan Prodi Manajemen. Di Prodi Manajemen, saya mengampu beberapa mata kuliah, di antaranya 1. Perekonomian Indonesia, yang kedua, Manajemen Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, yang ketiga, Manajemen Kinerja, dan yang keempat, Perencanaan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Sebagai seorang dosen, saya telah menerapkan Tridharma perguruan tinggi, yaitu pengajaran, penelitian, dan pengabdian, di mana untuk pekerja pengajaran sebagai salah satu syarat untuk mengikuti sertifikasi dosen. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Manajemen Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan kode MO7PB5 berbobot 3 SKS, di mana adalah mata kuliah yang wajib harus diikuti. Nah, berikut ini saya akan mendeskripsikan mata kuliah yang saya ampu, di mana setelah mengikuti perkuliahan ini diharapkan mahasiswa memiliki satu tujuan dalam membangun sebuah perusahaan kelak, yaitu dapat meningkatkan performanse kerja karyawannya sehingga dapat memberikan manfaat besar bagi perkembangan perusahaan dan pada akhirnya perusahaan dapat mencapai tujuan sesuai dengan visi dan misi yang dipegangnya serta bersaing dengan kompetitor lain. Dalam hal ini tentunya diawali dengan persiapan perekrutan karyawan yang akan dipekerjakan di perusahaan instansi atau organisasinya. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah Manajemen Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagai berikut. Yang pertama, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan yang mandiri. Yang kedua, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif. Yang ketiga, mampu menyusun deskripsi saintifik hasil kajian. Yang keempat, mampu menyiapkan dan mengevaluasi data. Yang kelima, menguasai konsep perilaku dan hubungannya dengan manusia. Berikut ini materi pembelajaran yang saya berikan kepada mahasiswa. Yang pertama,
pengertian manajemen pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Yang kedua, penyusunan program manajemen pelatihan dan pendidikan. Yang ketiga, metode training analisis. Yang keempat, metode analisis kebutuhan training. Terus yang kelima, model dan metode pelatihan. Yang keenam, memahami peserta dalam pelatihan. Yang ketujuh, model pembelajaran orang dewasa. Yang kedelapan, evaluasi pelatihan. Pada sistem pembelajaran yang saya gunakan yaitu daring dan luring, di mana untuk aplikasi yang kami gunakan untuk mendukung pelaksanaan secara daring, yaitu Zoom Meeting dan WA Group. Sedangkan metode pengumpulan tugas menggunakan aplikasi Google Classroom dan pengumpulan tugas melalui soft copy yang dikirim melalui email dosen. Kemudian untuk berbagai strategi, teknologi dan metode pembelajaran yang saya terapkan, tujuannya agar dapat meningkatkan kualitas belajar mahasiswa serta menciptakan lulusan yang berkompeten dalam bidang manajemen. Kemudian untuk metode pembelajaran yang saya terapkan itu ada 3. Yang pertama ceramah atau penyampaian materi. Yang kedua diskusi kelompok, sedangkan yang ketiga pemberian PR atau tugas rumah lah. Kemudian untuk satu metode yang pertama itu tujuannya agar mahasiswa dapat dengan mudah memahami materi pembelajaran serta diharapkan dapat terjadi interaksi personal antara dosen dan mahasiswa di tengah-tengah pemberian materi. Metode yang kedua, di sini bagaimana bisa memberikan suatu studi kasus untuk dibahas bersama dan dapat melihat mahasiswa bisa lebih aktif, logis, dan menghargai pendapat orang lain. Yang ketiga, metode yang ketiga yaitu pemberian tugas PR. Mahasiswa bisa lebih aktif lagi dan serius. Sekalian bisa saya menilai dan menjadi bahan review atas materi-materi perkuliahan sebelumnya. Untuk mempermudah penyampaian materi, saya selalu mempersiapkan diri menyiapkan bahan ajar yaitu buku ajar, slide presentasi atau handbook yang sesuai dengan LPS. Jadi untuk sistem penilaian di sini saya menggunakan kehadiran itu 10%, kemudian tugas 30%, UAS, ujian UTS, ujian tengah semester itu 30%, dan ujian akhir semester juga 30%. Demikian yang dapat saya paparkan berkaitan salah satu mata kuliah yang saya ampuh. Setelah ini, saya akan tampilkan video contoh pelaksanaan kegiatan mengajar di kelas. Selanjutnya sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Gimana semuanya, sehat? Alhamdulillah sehat. Cuma ibunya kurang sehat ya. Oke, bagaimana apa keadaan di ruangan ini? Sudah bagus ya? Cuacanya hawanya sudah bagus ya? Saya sudah jarang. Ya. Terus ibu ingin sebelum memulai pembelajaran kita berdoa dulu sesuai dengan keyakinan masing-masing ya. Makasih banyak. Jadi sebelum kita melanjutkan pembelajaran, ibu ingin absensi dulu, ya. Oke. Yulinda Eka, hadir Bu. Hadir. Nadifa Fatihah, hadir Bu. Darmawan, Hadir. Ulil, Hadir Bu. Dedi, Hadir Bu. Mesa, Hadir. Mesa Purnomo, Mega ya. Muhammad Anugrah, Hadir Bu. Sinar, Muhammad Sukri, Hadir Bu.
Ari Jainuri, Aryani Hamid, Nelvi, hadir Bu. Sarwan, Ada Bu. oh Sarwan di sana ya. Kemudian Fadil Fahresi. Ada Bu. Oke. Jadi alhamdulillah pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran yang minggu lalu ya mengenai apa itu? Rekrutmen tenaga kerja. Jangan marah-marah. Jadi untuk melanjutkan pembelajaran yang kemarin minggu lalu mengenai rekrutmen tenaga kerja, kira-kira ada yang mau bertanya ya? Saya. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Apakah perusahaan yang merekrut karyawan nantinya dapat memberikan kebijaksanaan tentang imbalan? Oh iya. Jadi sebelum perusahaan itu menerima pegawai, ya, merekrut, dia harus memikirkan apa saja yang harus dia akan berikan imbalan kepada karyawan yang akan dia rekrut ya. Kalau tidak ada begitu, misalnya orang tidak tertarik. Ya. Tapi ada bisa memberikan contoh gini, kira-kira apa yang bisa imbalan apa yang diberikan perusahaan itu ya? Biasanya kalau di perusahaan mencapai target ada kompensasi yang lebih yang dikasih karyawan. Apa saja contohnya? Berupa uang tunai biasanya. Ya boleh. Selain dari itu, jangan uang-uang saja. Selain dari itulah. Kenaikan jabatan. Kenaikan jabatan? Iya boleh. Itu kalau sudah mencapai target ya. Iya. Liburan misalnya. Remote-nya Bu. Ada yang lain? Ya jadi ibu tambahkan. Biasanya itu perusahaan kalau sudah maju ya, dia akan memikirkan bagaimana memberikan apa itu tadi? Imbalan kepada pegawai yang akan dia rekrut. Contohnya kalau perusahaan besar itu biasanya dia berikan fasilitas rumah, contohnya rumah, kemudian kendaraan, ya, fasilitas kendaraan, terus kesehatan, kemudian jaminan anak istri, ya, apalagi cuti, ya, itu cuti yang paling banyak suka itu. Biasanya dikasih 2 minggu dalam 1 tahun, ya. Iya. Jadi sampai di sini sudah ada yang bisa mengerti karena ini kan lanjutan dari pertemuan kita minggu lalu ya. Oke. Masih ada yang mau bertanya? Tidak ada. Kalau tidak ada, berarti ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Ya. Oke. Silakan tugasnya. Tolong dibagi ini ya. Tolong dibagi ini, tapi jangan dinyontek ya. Bagikan temanmu nak. Bagiannya. Ya cukup. Kembalikan saja lembaran jawabannya ya, yang lebihnya silakan dikerja. Nah, kalau sudah silakan kumpul ya. Ibu kasih waktu itu 2 nomor saja kamu kerjakan ya. Jadi kembalikan dalam waktu 5 menit. Ibu kasih waktu 5 menit untuk mengerjakan 2 soal itu. Oke, jadi tadi itu mengenai, jadi di dalam penerimaan pegawai itu ada beberapa macam itu ya. Silakan kerjakan ya tugasnya. Jadi di dalam penerimaan pegawai itu biasanya kita
Ada bisa sambil mengisi mengerjakan, ada bisa jawab pertanyaan ibu. Di dalam penerimaan pegawai itu biasanya kalian dapat info dari mana? Biasanya dari sosial media, Bu. Sosmed. Iya, ada biasanya juga diinfokan di grup-grup WhatsApp. Dari koran juga, Bu. Iya. Ada dari koran juga. Oh iya. Nah, jadi dari beberapa media ya. Jadi keluarga juga. Iklan, keluarga. Jadi kalian itu diterimanya di kantor itu atau di organisasi itu ada beberapa macam. Mungkin kalian harus melalui seleksi, kemudian ada nilai tertinggi yang hanya orang HRD-nya di situ yang tahu ya, yang mana dia nilai poin-poin itu. Kemudian bisa juga karena adanya orang di dalam. Betul. Ini enak ini kalau ada orang di dalamnya. Nah, 99,9% kenapa pasti diterima. Tapi sebelum masuk itu biasanya ibu mengingatkan kembali. Sebelum masuk itu biasanya kalian membawa apa? Biasanya membawa lamaran kerja ke kantor tersebut. Ke perusahaan itu. Ya, Bu. Atau istilahnya sekarang apa? CV. Di dalam CV itu apa yang kalian cantumkan? Pengalaman, skill. Kartu keluarga, KTP, identitas jasa. Ya, apalagi? Apalagi? Skillnya sudah tadi ya? Pengalaman ya, pengalaman kerja ya, oke. Terima kasih atas jawaban-jawaban yang telah kalian berikan. Ini kan pasti sudah pengalaman semua ini, karena kan kelas kerja ya. Ini kelas kerja semua ya? Sebagian. Bu. Bagian. Yang belum kerja itu merupakan info ya dari teman-teman. Ini yang tidak hadir ini sakit ya? Ada yang sakit ya? Ada yang sakit, ada yang isi. Siapa tadi namanya yang sakit? Sarung ya? Adi Mulia. Hadi bukan Sarah. Adi Mulia. Hadi Mulia yang sakit ya? Yang berhalangan hadir, yang lagi di Denpasar dengan Tidak Wiranto sama Nurul Mufidah. Nurul Mufidah kerja ya? Ya, Bu. Yang di Denpasar itu siapa namanya Tidak itu? Wiranto. Ya? Trinas Wiranto. Oh, Trinas Wiranto. Oke. Pause dulu. Oke, ibu lanjut. Di antara yang kerja ini siapa yang ada pengalamannya bisa diceritakan ya? Pengalaman kerjanya. Kira-kira apa kendala yang kalian hadapi? Suka dukanya lah. Ada, bisa bercerita. Ada orang dalam, Bu. Hah? Ada orang dalam. Oh, itu dukanya. Betul banget. Dukanya tidak ada orang di dalam. Nah, terus apa lagi? Mana ada tambahan yang lain? Biasanya kalau pengajuan cuti, biasanya HRD tanya-tanya. Maksudnya kan hal yang seperti itu lebih naik terlalu dalam. Oke, bagus. Sudah 2 ini. Mana yang lain? Oke, mana yang lain lagi? Apa lagi? Sukanya dulu lah. Ini rata-rata baru dukanya ini. Sukanya apa? Gaji tepat waktu ya? Gaji dan bonus. Oh, dapat bonusnya lagi? Alhamdulillah. Dukanya itu 1 minggu habis minggu. Itu sih kembali ke pengaturan keuangan kalian ya. Iya. Jadi kalau ada catatan di buku-buku kecil, bagi saya nanti ini saya mau apakan ini. Apalagi kalau nggak 1 UMR itu kasihan juga. Ya. Pas. Pas-pas. Ada lagi yang lain? Bagaimana jawabannya tadi yang 2 nomor sudah selesai ya? Kalau sudah selesai tunggu ya. Itu pausa. Satu saja yang ambil corona. Soalnya Ya, bagaimana yang lain? Masih ada yang bisa memberikan ungkapan ada apa kira-kira
kekurangannya di dalam kalian bekerja. Kalian kerja di mana? Ibu mau tahu dulu kalian kerja di mana dan kira-kira apa kekurangannya di dalam kalian bekerja di dalam instansi itu. Apakah kalian dapat motor ya? Pinjam? Dikasih pinjam ya? Plat merah? Alhamdulillah. Kau parkir di dulu, motor mau di rumah. Itu kau pakai. Ada yang lain kendalanya selama bekerja? Apa kalian bekerja tidak di bawah tekanan, tak suka di bawah tekanan? Yang bekerja jauh ya. Kita tidak kiblat ya. Ya. Ada yang lain lagi? Oh, jadi sudah pada kumpul ya, sudah pada kumpul. Kalau begitu, ibu mau memberikan PR. Mau memberikan PR buat kalian. Ibu nggak usah tulis ya, didikte saja ya PR-nya. Ya, pekerjaan rumah ya, sebelum ibu menutup. Karena tidak ada juga lagi yang bertanya. Jadi ibu mau memberikan PR. Nomor 1, apa yang dimaksud dengan pelatihan sumber daya manusia? Latihan SDM. Ya, pelatihan SDM. Yang kedua, di dalam merekrut karyawan ada beberapa hal yang HRD harus lakukan terhadap calon karyawan. Ada beberapa HRD. HRD itu yang menerima ya. Nah, HRD ada beberapa poin HRD yang harus dilakukan di dalam menerima karyawan. Yang ketiga, sebutkan kesimpulan dari materi bab 4 mengenai rekrutmen karyawan dalam suatu perusahaan. Ya, jadi tadi sudah nomor 3 ya. Nah, sekarang kita masuk ke nomor 4 yang terakhir. Nomor saja ya. Cukup atau mau ditambah ya? Cukup nomor 4. Oke, yang terakhir yaitu tadi ada yang menjelaskan waktu permohonan itu membuat lamaran atau CV. Ada ibu tadi nggak dengar, nggak ada, bahkan tidak ada yang menyebutkannya mengenai data pribadi. Sudah ada data di data pribadi, nggak ada ya? Nggak ada. Oke. Jadi silakan itu untuk soal nomor 4 di dalam lamaran kerja itu, silakan kalian tulis soal ya. Silakan kalian tulis di dalam lamaran kerja itu mengenai, tambahkan ya, mengenai data pribadi. Ya, data pribadi, kemudian status pekerja. Jadi kalian itu harus tuliskan status kawin atau tidak kawin. Biasanya perusahaan itu tidak mau kalau sudah kawin. Ya, zaman-zaman banyak sekali pekerjaannya nanti, banyak dia pikirkan. Fokus nanti dia bekerja. Biasa juga gua. Oke, kemudian keterampilan, skill kalian di mana? Jangan sampai kamu itu dari teknik ditempatkan di administrasi. Biasanya ya, tapi biasanya berlaku kalau ada di dalam. Ya, berarti dia bilang masuk. Gitu. Terus apa lagi ya yang bisa kita
tambahkan di situ. Ibu lihat dulu, jangan sampai ada yang kurang. Itu kan perlu kalian tahu itu, supaya nanti kalian merupakan apa tambahan dari arsip-arsip kamu nanti. Jadi pelamar langsung itu lamaran nanti bisa tertulis, dengan tidak tertulis ada bisa langsung wawancara ya biasanya. Nah, kemudian keahlian, riwayat pengalamanmu. Nah ini riwayat pengalaman. Biasanya ada itu yang kerja kontrak 2 tahun, tapi baru berapa tahun karena dia mungkin di bawah tekanan, dia keluar. Yang beresiko kalau perusahaan itu minta kembali dana yang itu terima bagaimana? Mau ambil dari mana? Apa kira-kira solusinya? Biasanya Bu, kalau PKWD begitu, kalau sudah dibiarkan 1 tahun atau 2 tahun, pekerja tidak boleh keluar dengan seenaknya meskipun dalam tekanan, karena dia harus tanggung jawab mengembalikan gaji beberapa bulan ke depannya, Bu. Karena ada kertas Itulah saya bilang. Tapi biasanya kenyataan seperti ada kasus itu yang di PNM itu, yang programnya Pak Jokowi. Apa lagi itu kepanjangannya PNM itu ya? Modal mana yang gitu. Iya, kayak pemodalan gitu ya, yang dalam berkelompok. Itu biasanya ada yang bekerja walaupun sudah dalam masa kontrak lain sudah kerja kan sampai menagih. Nah, tapi kan jaminan jasanya. Jadi butuh proses yang lama untuk bisa dia kembali nanti dengan jasanya. Karena dia sudah terikat kontrak kan, nggak boleh seenaknya. Apalagi gajinya kan bagus, ya. Cuma mungkin kendalanya itu di lapangan ya. Biasanya dia tidak, dia capek mungkin, capek menagih, orangnya didatangi mungkin nggak ada, apakah sembunyi mungkin kita tidak tahu mana. Jadi biasanya itu yang saya tahu, kasus-kasus begitu biasanya ada ya, biasanya ada. Bukan ada, tapi memang banyak terjadi di lapangan. 4 minutes. Oke, jadi PR-nya sudah ada, tugas juga sudah masuk. Makasih banyak semua atas partisipasinya.